Apakah sudah terlihat PPT-nya? Masih gelap? Tuh, udah. Oke, silakan. Yuk, silakan Anisha dimulai. Mohon maaf nih, sebelumnya saya izin oke-nya takut nge-lag. Dicoba aja dulu, nanti kalau ada kendala di tengah jalan baru dimatiin kameranya. Oke. Yuk. Ini PPT-nya udah ke itu belum? Udah full screen atau belum? Belum slideshow. Di slideshow dulu. Anaknya pakai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Yanai akan mempresentasikan jurnal review yang berjudul Ya, Nisha. ini. Udah slideshow kok, udah slideshow. Tapi nggak bisa keganti slide-nya. Coba pencet next aja. Atau di enter, coba pencet enter. Bisa nggak? Nggak bisa nih. Kamu share apa sih nih? Share yang ininya. Coba whole screen aja deh. Whole screen kamu ditayangkan aja supaya nggak pindah-pindah nanti. Nggak usah nervous ya, walaupun presentasi individu. Kayaknya tegang-tegang nih dari minggu kemarin. Jadinya kesalahan teknis dulu deh. Yang lainnya saling support temennya ya. Kan kita belajar Kak, nggak ada yang kayak lagi di sidang apa gimana. Nah coba pencet enter. Bisa nggak? Nah itu bisa. Oke. Suaranya agak dikeraskan ya, karena di saya lembut banget suaranya. Ya, Miss. Judul artikel ini Factors Associated with Oral Candidiasis in People Living with HIV/AIDS, a Case Control Study. Dengan penulisnya itu Ketut Suryana, Hamong Suarsono, dan I Gede Putu Jarwa Antara. Institusi asal penulisnya itu dari Department of Internal Medicine, Wangaya Hospital of Denpasar, Bali, Indonesia, dan Department of Biochemistry, Veterinary Faculty of Udayana, University of Denpasar, Bali, Indonesia. Di mana dan kapan jurnal ini dipublikasi? Jurnal ini dipublikasi di Press HIV/AIDS Research and Palliative Care pada tanggal 14 Januari 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor resiko oral kandidiasis pada ODA di Rumah Sakit Wangaya Denpasar, Bali, Indonesia. Di sini ada kerangka konsep, ada people living with HIV/AIDS sebagai variabel independen. Dan di sini ada faktor yang
dimiliki oleh ODA, yaitu usia, jenis kelamin, serostomia, merokok, konsumsi alkohol, prostesis, penggunaan antibiotik, jumlah CD4, dan stadium klinis HIV sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya oral kandidiasis pada ODA. Nah, di sini oral kandidiasis sebagai variabel dependen. Desain studinya menggunakan studi kasus kontrol yang dilakukan di Rumah Sakit Wangaya di Denpasar, Bali, Indonesia antara 1 Maret 2016 sampai 30 Juli 2019. Populasi dan sampel. Populasinya itu ODA yang rutin berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, kemudian sampelnya jumlah peserta sebanyak 448 orang yang terbagi dalam 2 kelompok, 207 peserta sebagai kelompok kasus dan 241 peserta sebagai kelompok kontrol. Kelompok kasus di sini adalah ODA yang berusia 18 sampai 60 tahun dengan oral kandidiasis dan kelompok kontrol tanpa oral kandidiasis. Teknik samplingnya itu dengan menggunakan consecutive sampling, yang dimana peneliti ini memberikan kuesioner kepada ODA-nya itu. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi penentuan sampel. Peserta yang memenuhi kriteria inklusi terdaftar dalam penelitian sampai jumlah peserta yang diperlukan selesai. Dengan kriteria eksklusinya adalah ODA yang menolak mengikuti penelitian ini. Cara mengukur pajanannya itu tes deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik peserta. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji distribusi data. Variabel dengan skala numerik atau kontinu dan berdistribusi normal ditampilkan dalam bentuk mean dan standar deviasi. Dan jika data tidak terdistribusi normal, maka ditampilkan dalam median dan range. Untuk variabel skala kategorik, data ditampilkan dalam bentuk frekuensi relatif, angka, dan persen. Kemudian, cara mengukur outcome-nya itu data klinis dan laboratorium dibandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Analisis bivariat dilakukan pada semua variabel penelitian dengan menggunakan uji T-square. Signifikansi statistik berada pada tingkat 0,05. Hasil analisis dinyatakan sebagai odds ratio dengan interval kepercayaan 95% dan variabel dengan P kurang 0,05. Kemudian di sini ada hasil utamanya. Variabel umur itu dengan nilai P-nya itu 0,03. Kemudian variabel jenis kelamin dengan nilai P 0,002, serostomnya 0,000, merokok 0,000, konsumsi alkohol 0,000, penggunaan antibiotik 0,000, CD4 0,000 dan tahap klinis pada HIV itu 0,00 dan prostesis tidak adanya hasil yang signifikan terhadap hasil dari prostesis. Kemudian apakah ada time relationship pada studi? Ditemukan studi ini ada hubungan antara faktor resiko penyebab penyakit dengan kejadian oral kandidiasis pada ODA. Misal, semakin sedikit jumlah CD4-nya, maka semakin besar kemungkinan untuk terjadinya AIDS, sehingga memiliki resiko yang cukup besar juga untuk terjadinya oral kandidiasis. Asosiasi yang kuat pada studi ini, usia ODA secara signifikan terkait dengan oral kandidiasis. Kemudian laki-laki ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan oral kandidiasis. Serostomia juga memiliki hubungan yang kuat untuk terjadinya oral kandidiasis. Kebiasaan merokok membuat oral kandidiasis hampir 7 kali lipat untuk terjadinya oral kandidiasis pada merokok dengan odds ratio 6,83. Kemudian konsumsi alkohol memiliki resiko 6 kali untuk mengalami oral kandidiasis dengan odds ratio 5,76. Kemudian penggunaan antibiotik lebih dari 7 hari membuat 4 kali lebih besar untuk terjadinya oral kandidiasis dengan odds ratio 4,49. Jumlah CD4 yang kurang dari 108 sel per mikroliter memiliki 3 kali
lebih besar untuk terjadinya oral kandidiasis dengan odds ratio 3,29. Kemudian tahap klinis HIV lanjut memiliki resiko lebih besar untuk terjadinya oral kandidiasis dengan 3,58. Apakah hasil studi ini konsisten? Ditemukan bahwa bertambahnya usia diidentifikasi sebagai faktor resiko yang signifikan secara statistik untuk terjadinya oral kandidiasis di antara ODA. Dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Takahashi et al. Pada tahun 2015 dan penelitian yang dilakukan oleh Goulart et al. Pada 2018 yang mengungkapkan bahwa bertambahnya usia secara signifikan terkait dengan terjadinya oral kandidiasis. Kemudian antara perbedaan jenis kelamin, laki-laki secara statistik signifikan lebih tinggi daripada perempuan. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rao et al. Pada tahun 2016 yang menunjukkan perbedaan antara jenis kelamin signifikan secara statistik pada oral kandidiasis. Dan dengan oral kandidiasis itu 18,8% pada laki-laki dan 10,3% pada perempuan. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Awayeni et al. Pada 2017 yang melaporkan bahwa perempuan secara statistik lebih tinggi secara signifikan. Kemudian, serostomia memiliki hubungan yang kuat untuk terjadinya oral kandidiasis. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinozaki et al. Pada 2012 yang mengungkapkan bahwa pasien dengan serostomia menunjukkan penurunan secara signifikan laju aliran seluruh saliva, peningkatan tingkat gejala mukosa mulut, dan jumlah kandida yang lebih tinggi menjadi penyebab kandidiasis oral. Kemudian, kebiasaan merokok membuat 6 kali lebih besar untuk terjadinya oral kandidiasis. Nah, dalam penelitian cross-seksional yang dilakukan di Amerika Serikat, ditemukan bahwa merokok merupakan faktor risiko independen untuk terjadinya oral kandidiasis pada pasien HIV. Perokok saat ini memiliki risiko 2,5 kali lebih besar untuk oral kandidiasis dibandingkan dengan yang bukan perokok. Kemudian dalam konsumsi alkohol memiliki risiko 5 kali untuk terjadinya oral kandidiasis, konsisten dengan yang dilakukan oleh Takahashi et al. Dan Petruzzi et al. Yang melaporkan bahwa hubungan antara konsumsi alkohol dan esophagitis candida merupakan faktor risiko oral kandidiasis. Kemudian penggunaan antibiotik selama lebih dari 7 hari membuat 7 kali lebih besar untuk memiliki oral kandidiasis. Seperti yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hong et al. Pada tahun 2005 yang melaporkan bahwa berdasarkan analisis multivariat, pengobatan antibiotik dan CD4 yang lebih rendah yang kurang dari 200 sel per mikrometer kubik merupakan faktor risiko independen untuk perkembangan kandidiasis orofaringeal. Kemudian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jumlah CD4 yang kurang dari 108 sel per mikroliter memiliki 3 kali lebih besar untuk terjadinya oral kandidiasis, sesuai dengan yang dilakukan oleh Budada et al. Pada tahun 2011 dengan studi cross-seksional di India yang mengungkapkan oral kandidiasis ditemukan secara signifikan berkorelasi dengan penurunan jumlah CD4 yang kurang dari 200. Kemudian, tahap klinis HIV dengan stadium 2-4 memiliki hubungan yang kuat untuk terjadinya oral kandidiasis dibandingkan dengan yang stadium 1. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanteza et al. Pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa klinis HIV stadium 3 memiliki 3 kali lebih tinggi untuk terjadinya oral kandidiasis dibandingkan dengan stadium 1. Kemudian, apakah hasil studi menunjukkan koherensi dengan ilmu lain atau teori? Nah, oral kandidiasis merupakan infeksi oportunistik tersering pada ODA. Ini bisa menjadi tanda awal dan lebih sering diamati pada pasien dengan jumlah diferensiasi klaster 4-nya itu kurang dari 200 sel per mikroliter. Kemudian, prevalensi jamur infeksi rongga mulut ini baru-baru ini meningkat, dan hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya penggunaan antibiotik dan kondisi imunodefisiensi yang berhubungan dengan infeksi HIV.
prevalensi Candida di rongga mulut ya untuk orang yang sehat adalah 40 sampai 60%. Sedangkan untuk pasien terinfeksi HIV prevalensinya 62 sampai 93%. Apakah studi ini memberikan nilai keterbaruan terhadap perkembangan ilmu kesehatan masyarakat? Berdasarkan tinjauan terkini kandidiasis, masuk akal untuk mempertimbangkan bahwa usia yang lebih tua, laki-laki, serostomia, merokok, konsumsi alkohol, minum antibiotik lebih dari seminggu, jumlah CD4 yang rendah, dan tingkat keparahan stadium klinis dapat menyebabkan perkembangan kandidiasis oral. Petugas tenaga kesehatan sebaiknya terus melakukan upaya preventif dan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penderita HIV/AIDS dengan sosialisasi perilaku yang dapat menyebabkan infeksi kandidiasis yang dapat memperburuk kualitas hidup penderita HIV/AIDS. Kemudian, apakah ada konflik kepentingan dalam studi ini? Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait dengan penelitian ini. Kekurangan dan keterbatasan dari studi ini adalah diagnosis kandidiasis oral hanya berdasarkan temuan klinis dan tidak dilakukan pemeriksaan diagnostik definitif. Ini mungkin diberikan bias pengukuran ke dalam penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Anisha Yanai. Silahkan dari rekan-rekan yang mau mengomentari atau bertanya dulu. Silakan. Topiknya menarik nih. Topiknya menarik. Udah di Bali ya, banyak juga ya, ada 400-an. Tapi itu dari 2016 sampai 2020 ya. Maaf ya, Zoom saya not responding, ntar dulu. Silakan dulu yang mau berkomentar boleh, bertanya boleh, memberikan tanggapan misalnya, nggak apa-apa juga. Silahkan sebelum saya. Yang timekeeper siapa nih tadi? Dalila. Dalila. Udah berapa menit lagi Dalila? Sampai 13.45 nih. Sekitar 15 menitan lagi. Oke. Ada yang mau memberikan komentar atau bertanya? Tadi dipublikasi di mana ini? Anisha Yanai dipanggilnya siapa? Anisha. Anis. Kalau Anisha Aulia dipanggilnya Anisha Aulia dipanggilnya siapa? Kak Anisha. Boleh Anisha, boleh Ica. Oke. Anis. Di mana ini? Di Dovpres, HIV/AIDS Research and Palliative Care. Berarti jurnalnya khusus jurnal HIV ya? Ya, khusus jurnal HIV. Oke. Department of Internal Medicine di Bali. Terus, nggak ada yang mau tanya nih kayaknya. Kayaknya pada takut diserang balik sama temennya nih. Oke, tadi ada beberapa catatan dari saya walaupun saya sempat ke belakang sebentar ya. Nanti ada beberapa poin saya minta tolong buka ulang. Yang pertama itu di kerangka konsepnya coba saya mau lihat. Silakan Anisha. Anis. Nah. Oke, yang oral kandidiasis jadi variabel apa, Anis? Dependent. Oke. Yang independennya yang ini living with HIV. Terus yang bawahnya apa? Independen juga. Terus usia
kelamin, serostomia, merokok, konsumsi alkohol, prostesis, antibiotik, CD4, sama stadium klinis. Oke, ada yang mau memberikan komentar nggak dari kenal konsep ini? Atau bertanya? Nida. Kasih komen Nida. Apa aja boleh. Ya, kalau nggak ditunjuk nggak ada yang mau soalnya nih. Biarin saya tunjuk. Nida, kasih komen. Dari kenal konsep, terserah kamu komen apa, sudah baik, sudah benar, kayaknya ada yang kurang pas, apa terserah kamu. Ya, komentar tuh nggak harus selalu benar. Pandangan kamu aja gimana? Nida. Iya, Miss. Ayo kasih komen, jangan lama-lama responnya nih, waktu kita entar Oh iya, kebuang. Miss. Bagus banget, Miss. Udah bagus, Miss. Komentar teraman ya. Yang benar Nida, ada masukan nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Kamu ngerti nggak tadi yang dijelasin sama Anis? Dikit dong, paham, Miss. Dikit doang, nggak begitu paham ya. Oke, Dewi. Tentang apa sih Dew yang lagi dibahas sama Anis Dew? Artikelnya tentang apa? Ini jurnalnya ya, Miss? Iya. Sedikit, Miss. Enggak, saya nanya tentang apa yang lagi dibahas. Topiknya apa sih nih? Yang lagi dibahas sama Anis artikelnya. Ini jangan mentang-mentang artikel individu, cuman baca artikelnya sendiri ya. Saya nggak minta kamu baca artikel yang teman-teman kamu cari, tapi saat presentasi disimak gitu. Jadi ini kan kenapa sih saya minta satu orang satu dengan judul berbeda-beda itu supaya memperkaya wawasan kalian tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang HIV/AIDS sekarang, baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi kalian kan ada 13 orang nih. Dalam satu waktu berarti bisa sharing 13 jurnal bersamaan. Kalau saya suruh baca satu orang 13 jurnal kan mabok ya. Gitu. Dengan begini kita bisa saling berbagi informasi gitu ya. Satu orang baca satu lalu presentasi, yang lain nyimak nih. Jangan yang lain deg-degan habis ini giliran gue gitu kan udah ngeblank gitu. Apalagi yang belum ya, yang belum masih minggu depan. Nah, Anis, di Kenanga Konsep saya mau kasih komentar bahwa saya tidak bilang ini kurang tidak benar ya. Ini kalau di judul, kira-kira dia masuk variabel atau apa? Biasanya kalau judul tuh kan ada clue-nya ya, ada clue-nya. Coba kita kembali ke judul. Nah, faktor associated. Oke. Kemudian saya ganti garisnya. Oral candidiasis. Ya. Sama garis lagi people living with HIV/AIDS. Sama satu lagi saya kasih garis lagi hijau. Case control study. Oke, yang pertama. Faktor associated itu apanya? Variabel apa bukan? Variabel. Dewi mangkut-mangkut. Variabel ya, Dew? Variabel apa nih? Variabel kalau konsep sederhana kan cuma ada dua ya. Sebenarnya variabel tuh banyak, tapi yang utama ada dua. Variabel apa? Dependen apa independen? Nah, kalau faktor asosiatif ini variabel apa? Independen kan? Oke. Faktor asosiatif itu factors, dia ada S-nya, berarti kan faktornya banyak ya, nggak cuma satu ya. Maka tadi di kerangka konsepnya Anis, tadi dibikin tuh di bawahnya yang kotak, di bawah yang people living with HIV/AIDS, ada kotak lagi di bawahnya. Nah, itulah variabel independentnya. Oke. Nah, sekarang oral candidiasis. Ini apa? Variabel atau bukan? Iya.
Variabel apa? Dependent. Dependent. Oke, ini variabel dependent. Nah, sekarang yang saya garis coklat, people living with HIV/AIDS. Apakah dia masuk variabel? Enggak ya. Enggak. Tapi apanya? Oh, di dalam judul ini jelas. Ini apanya nih? Komponen. Hmm? Foundernya. Populasi dan sampel. Tadi ada nggak? Kalau nggak salah di pedoman pertanyaan saya ada pertanyaan ya. Siapa populasi dan sampelnya ya? Ada nggak? Ya. People living with HIV/AIDS adalah populasi dan sampelnya. Subjek penelitiannya, ya nggak? Yang diteliti oleh si peneliti ini, si Ketut Suryana dan kawan-kawannya, ini meneliti pada siapa? Orang dengan HIV/AIDS atau ODA, ya kan? Jadi people living with HIV/AIDS ini bukan sebuah variabel independen. Jadi variabel independennya factors associated. Factors associated-nya apa saja? Kita mesti lihat di bagian method, ya. Di bagian method atau study design studinya. Nah, sekarang case control study. Ini apanya? Penelitian ya. Science studi penelitiannya. Itu ya. Sebenarnya kalau kita semakin sering membaca artikel ilmiah, kemudian melihat judulnya, dari judul itu akan tergambar apa sih variabel dependennya, apa sih variabel independennya, gitu ya. Walaupun tidak secara detail kayak faktor di sini nggak disebutin kan semua faktor karena banyak yang diteliti sama dia gitu kan. Nah, nanti saat kamu bikin skripsi pun akan membantu kamu untuk merangkai kata yang tepat menjadi sebuah judul penelitian kamu. Kadang-kadang ada, kamu udah diminta ngajuin judul belum? Belum ya? Mungkin ini semester berapa sih? Semester berapa sih? Semester 5, Miss. 5. Kayaknya semester 6 nanti, semester 6 akhir udah disuruh ngajuin judul biasanya ya. Supaya semester 7 nanti keluar SK pembimbing skripsinya. Nah, di semester 6 ini yang tahun-tahun lalu tuh kebanyakan bingung. Bikin judulnya apa. Bahkan nggak tahu komponen yang ada di dalam judul tuh harusnya apa aja tuh nggak tahu. Nah, biasanya di dalam judul tuh sebagai clue kita apa saja yang diteliti. Variabel dependennya apa? Variabel independennya apa? Subjek penelitiannya siapa? Gitu. Kalau ada tulisan a case control study, a cross-sectional study, a cohort study, itu hanya bagian pelengkap yang memberikan gambaran desain studi apa sih yang akan kita pakai. Dan itu tidak wajib dituliskan di dalam judul. Gitu ya. Jadi tadi masukan dari saya, jangan-jangan di komentar, Mistia ngejelasin kerangka konsep aja kemana-mana dulu gitu ya. Bukan. Jadi dari judul ini sudah kelihatan subjeknya adalah people living with HIV/AIDS. Jadi di kerangka konsep tadi coba dikasih lihat lagi, Anis, bahwa nah ini bukan merupakan variabel independen. Oke? Jadi tolong diperbaiki nanti ya. Kemudian dilanjut ke cara mengukur. Tadi coba saya mau lihat. Desain studinya case control. Oke. Wah, ini kan udah ada nih. Mundur dulu. Populasi sampel. Nah, ini kan sebenarnya kamu udah jelas kan? ODA, people living with HIV/AIDS gitu ya. Teknik samplingnya konsekutif. Oke. Kamu tahu nggak konsekutif sampling tuh kayak gimana? Dijelasin nggak sama si peneliti? Oh, kamera saya mati. Kalau di jurnalnya sih kayak dijelasin dia ngasih kuesioner gitu. Habis itu baru diteliti lagi. Itu cara pengumpulan data. Oh, waduh. Konsekutifnya nggak dijelasin. Konsekutifnya cara dia menentukan 207 sama 241 gimana dia nggak jelasin? Enggak sih, tapi kalau di abstraknya itu ada kayak itunya nih. Dia bikin bagan nggak? Nggak ada bagan ya. Oke. Dijelasin kayak ada yang pakai kontrasepsi sama ada yang nggak pakai kontrasepsi untuk di abstraknya. Tapi di penelitiannya nggak ada, baru di abstraknya ada. Oke, nggak apa-apa. Dilanjut. Cara mengukur. Kan saya ada pertanyaan. Bentar. Tadi kita inklusi eksklusi tadi udah ya.
Inklusinya Ahnaf. Astagfirullahaladzim, kaget Bunda. Jangan dikolong. Inklusinya apa? Kamu nggak sebutin di sini. Inklusinya apa? Itu kalau di jurnalnya kayak gini aja nih, cuma makanya jadi kayak Masa inklusinya apa? apa yang ini ya? Coba tunjukkan manuskripnya. Coba di bagian metode di bawah. Naik. Oke. Ini participant size, ini adalah teknik sampling. Nah, mana kriteria inklusi? Yang range umur bukan? Dari sini. Jadi kan desain studinya kasus kontrol. Di sini bisa di zoom lagi nggak agak gedean? Nah, bawah dikit. Kak, itu HP Bunda, Kak. Tolongin, Kak. Di depan, sayang. Nih. The participant were, oke. Siapa sini yang nelfon? People living with HIV. Ya. Terus confirm with OC diagnose, ya kan? Kemudian age range from 18 to 16. Ya enggak? In the study period from March 1 till July 30. Ini adalah kriteria inklusi dari kelompok kasus. Jadi kalau yang ketemu kasus kontrol, kamu harus membagi kriteria inklusi dan eksklusinya menjadi dua. Kriteria inklusi eksklusi kelompok kasus seperti apa, kriteria inklusi eksklusi kelompok kontrol seperti apa, begitu. Oke? Ya, jadi nanti diperbaiki ya, Anisha ya. Yang minggu lalu udah saya kasih waktu seminggu ke 2 minggu ya buat ngasih revisian. Nah, kemudian ini baru eksklusinya. Ya, eksklusi adalah eksklusi dari kelompok kasus apa kontrol? PLWHA, ODA. Ya enggak? ODA who refuse to join in this study, yang menolak untuk berkontribusi di dalam studinya. Ini kriteria eksklusi untuk kelompok kasus dan kelompok kontrol, ya sama. Jadi kedua-duanya punya eksklusi nih. Kalau ODA-nya tidak setuju untuk dijadikan sampel atau partisipan, maka dia dikeluarkan dari studi, gitu ya. Kemudian naik. Nanti kalau kita terbiasa membaca artikel berbahasa Inggris, believe me or not, kita tidak butuh lagi Google Translate. Karena bahasanya sederhana sebenarnya bahasa jurnal tuh. Ya. Naik. Terus sampai atas. Nah, op. Kejauhan. Maksud saya metodenya kan tadi kepotong tuh. Yang sebelah kiri bawah udah habis. Sekarang nah ini nih ya. The sample size is 73 with an estimate loss to follow up 10%, maka minimum sampel 80 sampel each group. Jadi sebenarnya dia pakai 160 sampel aja nggak masalah ya, tapi dia melebihkan ya. Melebihkan jumlah sampel hingga hampir 2 kali lipat. Kemudian nah ini tidak ada keterangan tentang matching ya. Matching dari kelompok kontrolnya nggak dijelasin ya.
siapa sih kelompok kontrolnya gitu. Karena tadi yang saya lihat hanya kriteria inklusi dari kasus aja, kelompok kontrolnya nggak dijelasin nih. Coba ke bawah lagi. Variable and data source, ke bawah. The main variable, pelan-pelan. Hey, naik lagi. Ini kita masih ngomong kriteria inklusi. Waktunya habis ya? Kan kalau ngulik jurnal tuh begini nih, waktunya habis sih. Tidak habis ya. Jadi Anis dibaca lagi, dibikin kriteria inklusi kasus sama kontrol ya, karena saya juga belum baca detail nih artikelnya. Dibaca lagi, kemudian nanti diperbaiki dalam PPT-nya, terus disubmit gitu ya, disubmit ulang di Google Drive yang sudah ada. Karena ini kriteria inklusi eksklusi dari kelompok kontrolnya saya belum nemu nih. Terus kembali ke slideshow tadi, mendefinisikan cara mengukur exposure sama outcome tadi di PPT kamu. Nih PPT-nya nih, tunjukin. Belum keganti. Ya belum lah. Kalau kamu share-nya cuma 1 tab doang begini. Share-nya harus share lagi, share lagi. Saya sambil makan siang ya, maaf ya. Lupa bener loh, lupa ada kelas. Habis ini Mega ya? Nah, pajanan, kalau ditanya pajanan, berarti semua variabel independen. Satu-satu tuh kamu tulisin. Umur, dia ngukur umur gimana? Seks, dia ngukur seks gimana? Serostomia tuh apa sih? Dia ngukurnya gimana? Kalau kayak gini, tes deskriptif, ini adalah bagaimana dia menyajikan data. Oke, bukan dia mengukur data, bagaimana data disajikan, bagaimana data dianalisis. Ini namanya cara menganalisis data atau menyajikan data. Baik variabel dependen maupun independen, ini dianalisis dengan cara seperti ini, yang deskriptif maupun analitiknya. Jadi ini masih kurang tepat ya Anis ya. Jadi pertanyaan ini dijawab dengan apa? Smoking, cara mengukur smoking dia gimana? Ya, dikategorikan menjadi yes sama no, dijelasin nggak sama dia yang yes seperti apa, yang no seperti apa, gitu. Ya, kemudian alcohol consumption, protesi, sampai ke HIV clinical stage. Nah, ini kan dia nuliskan WHO. Berarti kan dia punya patokan pengkategorian level klinis HIV-nya berdasarkan standar WHO kan. Nah, itu kamu sebutin. Jadi pajanan adalah semua variabel independen yang diteliti dalam artikel tersebut. Gitu ya. Terus dilanjutkan, next. Next, Anisha. Outcome. Kalau ngomongin outcome, nah ini itu adalah analisis lanjutan, adalah analisis bivariat. Ya enggak? Bagaimana data dianalisis ini masuk ke dalam baru jawabannya kayak gini. Tapi kalau pertanyaannya cara mengukur outcome, outcome-nya apa? Oral kandidiasis. Bagaimana si peneliti mengukur oral kandidiasis? Tadi kan dijelasin tuh, oral kandidiasis didapatkan dari hasil diagnosis rumah sakit kan? Dia nggak ngukur ulang kan, padahal tadi di keterbatasan penelitian yang kamu jelasin kan, si peneliti nuliskan bahwa peneliti tidak lagi memeriksa ulang oral kandidiasis pada pasien yang diteliti ya kan, tapi dia hanya mengambil data dari rekam medis di rumah sakit, gitu ya. Nah ini berarti oral kandidiasis diukur oleh peneliti dengan cara gitu ya, merujuk pada hasil uji laboratorium di rekam medis yang dimiliki oleh rumah sakit, gitu ya, Nis ya, gitu. Jadi ini nanti diganti, terus dilanjut. Nah ini wait, hasil utama ini yang kamu sebutkan berarti adalah, ini kan dia cuma bivariat ya, nggak ada multivariatnya ya Anis ya? Iya, Miss. Nggak ada multivariatnya, berarti yang berhubungan itu yang mana kamu sebutin. Dan kalau ngomongin hasil utama, berarti lihat yang odds ratio-nya yang paling besar. Ya, jadi bahwa ternyata smoking gitu ya,
Smoking, benar nggak smoking? Kalau saya lihat sih kayaknya smoking ya. Karena OR-nya paling besar nih, 6,8 ya. Gitu. Smoking adalah faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya kandidiasis, oral kandidiasis pada ODA gitu ya. Di rumah sakit ini. Lalu yang kedua dan yang ketiga apa? Gitu, itu hasil utama. Kalau kamu sajikan tabel kayak gini nggak apa-apa, tapi mungkin perlu di-highlight gitu, Anis. Kamu pakai box merah misalnya ya, tandain yang mana sih yang hasil utamanya gitu ya. Terus dilanjut. Nah, kalau ngomongin time relationship nih, saya jadi pengen ngajarin desain studi lagi nih. Di EB deskriptif harusnya udah sih Bu Tere kan yang ngajar kan? Bu Tere ngajarnya detail juga. Apa namanya? Jadi kalau desain studinya case control, dia punya keutamaan dapat menguji hubungan temporal. Jadi sebab mendahului akibat. Bahwa merokok menjadi penyebab atau faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko terjadinya oral kandidiasis pada ODA. Dia udah ODA terus dia ngerokok. Gitu kan? Jadi kalau pertanyaan ada apa tidak, jadi biasakan ketika pertanyaannya tertutup, apakah ada yang perlu dijawab iya atau tidak, silahkan dijawab dulu di awal. Iya atau tidak. Iya ada, tidak ada. Baru dijelasin kenapa. Gitu ya. Kalau ini apakah ada? Jawabannya harusnya iya ada. Karena peneliti menggunakan desain studi case control yang dapat membuktikan adanya hubungan temporal. Jelas, udah begitu doang. Jadi kalau ditanya hubungan temporal, pasti berkaitan sama desain studi. Oke? Ya, minggu lalu sudah sampai saya bahas. Terus dilanjut. Nah, ini mundur. Nah, kok antibiotik 7 kali ya? Tadi yang saya lihat smoking, benar nggak sih? Coba deh, mundur deh. Serostomia apa, Anis? Itu Miss, kayak peningkatan saliva di mulut. Oh, banyak air liur gitu ya? Mundur deh, mundur. Di tabel tadi saya pengen lihat, emang ada ya penggunaan antibiotik? OR-nya cuma 4 loh. Antibiotic usage. Coba nih, yang ini loh. Tapi di penjelasan kamu kok kamu nulisnya 7 kali. Nih. Ya enggak? Kayak tadi yang saya tangkap tuh, yang paling besar itu smoking. Karena 6,8. Tapi tadi kamu tulis yang paling tinggi itu antibiotic usage. Coba deh. Di penjelasan. Nah. Lebih dari 7 hari ya? Lebih dari 7 hari. Nah, tapi kalau ditanya asosiasi yang kuat, harusnya yang kamu sajikan adalah yang OR-nya paling besar. Apa yang OR-nya paling besar? Tadi. Merokok. So, kamu paling tidak menulis merokok dan misalnya 2 variabel lain yang ranking kedua, ranking ketiga yang OR-nya paling besar dan berhubungan. Gitu ya. Itu cara menunjukkan bahwa ada asosiasi yang kuat. Pakai minyak telon sayang. Tuh bentol tuh. Pakai minyak telon, ambil minyak telon. Iya, ambil minyak telonnya. Jangan main di pojok. Kemudian kamera saya gelap, saya nggak ngerti kenapa. Sorry ya. Iya bunda kerja dulu sayang. Lanjut. Konsisten nggak? Oke, ini udah signifikan sesuai dengan hasil studi orang lain gitu ya. Oke, kemudian yang teori juga tadi saya udah lihat koheren ya. Coba. Oke. Nah, ini yang koherensi ini kamu tambahin tentang teorinya gitu. Kenapa sih kok yang ODA tuh bisa lebih berisiko untuk kena oral kandidiasis? Ya. Karena di sini nggak ada teorinya. Kayak misalnya penurunan imun, kadar CD4 yang tidak terkendali atau apa gitu. Pokoknya yang kaitannya sama
ora kandidiasis. Seharusnya sih di bagian pembahasan si peneliti dijelasin gitu, kenapa sih bisa terjadi ora kandidiasis pada ODA gitu. Itu yang masuk ke dalam koherensi dengan teori gitu ya. Koherensi dengan teori. Terus kemudian kenapa merokok bisa meningkatkan risiko gitu. Apa yang terjadi dalam rongga mulut itu yang disebabkan oleh rokok sehingga ora kandidiasis itu lebih mungkin terjadi pada orang yang merokok gitu ya. Harusnya sih dibahas sama si peneliti. Harusnya. Kemudian yang nanti diperbaiki, kemudian tadi yang konsistensi oke, yang koherensi diperbaiki ya. Dilanjut Anisha, ini nanti rekamannya saya upload deh supaya nanti kamu nggak ada yang kelewat. Keterbaruan, sebenarnya jawaban kamu nih belum menjawab tentang keterbaruan. Si peneliti ngejelasin nggak? Ini penilaian kamu sebenarnya. Hal menarik apa sih, hal baru apa sih yang kamu baru ketahui gitu. Jadi ini penilaian kita sebagai reviewer. Kalau kita nggak nemu si peneliti nyebut hal baru dalam penelitian itu apa gitu. Ya, misalnya ada variabel-variabel yang orang lain nggak teliti, misalnya kayak serostomia gitu kan, atau istilah variabel lain yang menurut kamu baru, bahwa ternyata serostomia itu berhubungan misalnya, saya nggak tahu tadi di tabel berhubungan apa enggak, berhubungan sama ora kandidiasis. Kemudian minum antibiotik yang berlebihan juga ternyata tidak baik gitu kan, terhadap flora alami yang harusnya menunjang kondisi kesehatan mulut gitu kan. Kalau minum antibiotik kelamaan kan flora alami mulutnya mati tuh. Akhirnya didominasi sama bakteri-bakteri jahat kan. Ini kan logikanya kayak begitu ya. Ini yang mesti kamu tulis dalam perkembangan ilmu kesmas di sini keterbaruannya gitu ya, Anis ya. Oke, terus oke, keterangan oke, sudah. Terus oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya komentarnya kepanjangan, tapi menurut saya itu penting semua gitu. Jadinya saya bahas satu-satu. Wow, sudah 1 jam. Cuma baru satu. Apakah hari ini kita 2 aja? Atau gimana nih? Nah, kita lihat nanti deh waktunya ya. Coba. Silakan ditutup, Anis. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Anis atas kerja kerasnya. Oke, artikelnya menarik ya. Di analisisnya sederhana, tapi informasi yang disajikan dan didapatkan sangat kaya gitu. Makanya kenapa dia bisa publish di jurnal internasional ya. Jadi kamu jangan minder, misalnya nanti penelitian kamu cuman bivariat gitu, terus nggak bisa submit di jurnal internasional, itu nggak menutup kemungkinan ya. Kalau topik kita menarik, itu besar kemungkinannya. Mega. Silakan Mega. Anis ada yang mau ditanyain nggak nih sambil Mega share screen? Udah terjawab nih tadi. Jelas ya masukan dari saya. Nih teman-teman yang lain nggak ada yang berani ngasih masukan? Apa emang sama-sama belum begitu paham gitu? Tapi dari penjelasan saya paham ya? Paham ya. Oke. Makasih ya, Min. Yuk. Virological udah ketampilan. Udah. Virological failure. Berarti saya izin mulai ya, Mas. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Syifa. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Determinants of Virological Failure Among Patients on First-Line Antiretroviral Therapy in Central Oromia, Ethiopia, a Case Control Study. Penulis dari jurnal ini merupakan, di antaranya ada Lili Jamal Abdullahi, Haji Aman Deibaso, dan ABB Megerso Adlo. Yang pertama itu institusinya merupakan bagian dari ICAP Ethiopia Central Office, Addis Ababa, Ethiopia. Dan yang kedua merupakan bagian dari Department of Public Health, Adama Hospital Medical College, Adama, Oromia, Ethiopia. Jurnal ini dipublikasi di Dove Press Journal HIV/AIDS Research and Palliative Care pada tahun 2020 dengan nomor doi yang tertera.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor kegagalan virologis di antara pasien yang menggunakan terapi antiretroviral di Oromia Tengah, Ethiopia. Untuk kerangka konsepnya, di sini yang sebelah kiri merupakan variabel independen. Yang pertama itu ada sosial demografis. Ini nggak saya tulisin secara jelas. Beberapa di antaranya itu ada jenis kelamin, terus ada status pernikahan, ada tempat tinggal, dan umur. Yang kedua ini ada kriteria klinis. Yang pertama itu CD4 saat memulai ART, lalu stadium klinis berdasarkan WHO, riwayat pemeriksaan TB, riwayat pengobatan TB, dan status gizi. Selanjutnya ada keterangan yang berkaitan dengan terapi ART. Yang pertama itu ada durasi ART, tipe regimen atau komposisi obat yang digunakan, lalu pergantian regimen, tingkat kepatuhan terapi, dan keterbukaan status HIV dengan variabel dependen berupa kegagalan virologis. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan desain studi case control di mana nantinya akan dibagi menjadi kelompok kasus dan kelompok kontrol. Untuk populasi, pada studi ini dijelaskan ada populasi sumber dan populasi studi. Populasi sumbernya yaitu seluruh klien yang terdaftar untuk melakukan ART di Kota Adama, di Sofu, Mojo, dan Asela selama periode penelitian. Untuk populasi studinya, yaitu seluruh pasien yang terdaftar untuk ART dan telah melakukan pencatatan hasil viral load-nya dari 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2018 di laboratorium regional. Untuk sampelnya, pada kelompok kasus, pasien yang melakukan ART lebih dari 6 bulan dengan jumlah viral load-nya ini tidak kurang dari target atau viral load plasmanya lebih dari 1000 copies per mililiter pada 2 tes berturut-turut dengan interval 3 bulan yang dilakukan secara patuh. Sedangkan pada kelompok kontrol, yaitu pasien yang memiliki plasma viral load kurang dari sama dengan 1000 copies per mililiter pada tes rutin viral load selama 1 tahun sebelum penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini merupakan random sampling dengan hasil akhir sampelnya yang berjumlah 504 orang yang terbagi menjadi 252 orang dalam masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jadi jumlah antara kasus dengan kontrol ini sangat besar. Selanjutnya ada kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusinya tidak dibagi berdasarkan kelompok kasus maupun kelompok kontrol, tapi secara keseluruhan kriteria inklusinya yaitu seluruh pasien di 4 kota besar yang menjalani terapi antiretroviral dengan patuh. Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu pasien yang tidak memiliki catatan jumlah viral load selama menjalani terapi antiretroviral. Pengukuran pajanannya, data sekundernya dikumpulkan dari 4 fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan ART guidelines yang sudah ditentukan oleh WHO. Sedangkan untuk outcomes-nya yaitu data di entry menggunakan EpiInfo dan dianalisis menggunakan SPSS secara univariate, bivariate, dan multivariate. Tes yang digunakan yaitu ada regresi logistik biner dan Hosmer-Lemaitre goodness of fit test dengan confidence intervalnya 95%. Untuk hasil yang pertama, ini ada hasil univariate sosiodemografis, characteristic of patients receiving ART in Central Oromia, Ethiopia. Pada variabel umur, pada kelompok kasus ini ada 76,2% yang berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun, sedangkan pada kelompok kontrol yang lebih dari sama dengan 15 tahun itu ada 93,3%. Untuk jenis kelamin pada kelompok kontrol maupun pada kelompok kasus ini paling banyak ada di jenis kelamin perempuan. Sedangkan pada status pernikahan baik di kelompok kasus maupun kelompok kontrol terbanyaknya juga berada pada status yang sudah menikah. Untuk status agamanya di kelompok kasus itu kelompok kasus dan kelompok kontrol paling banyak juga di agama ortodoks. Untuk level edukasinya terbanyak di antara kelompok kasus dan kelompok kontrol itu level of education yang primary atau primer sekolah dasar, dan
Untuk kriteria tempat tinggalnya, pada kelompok kasus dan kelompok kontrol, terbanyaknya itu ada di wilayah perkotaan. Untuk hasil yang kedua, ini ada karakteristik klinis dari pasien yang mendapatkan antiretroviral terapi. Yang pertama itu variabelnya tentang CD4 baseline atau jumlah CD4 pada saat memulai terapi ART. Pada kelompok kasus ini paling banyak itu pada CD4-nya itu berkisar antara 100 sampai dengan 199. Sedangkan pada kelompok kontrol itu terbanyaknya di kisaran 200 sampai 349. Untuk status klinis WHO-nya, stadium klinisnya pada kelompok kasus terbanyaknya itu pada stadium klinis 3 dan 4, sedangkan pada kelompok kontrol itu pada stadium 1 dan 2. Untuk pemeriksaan TB pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol kebanyakan tidak pernah melakukan pemeriksaan TB. Begitu juga dengan histori itu riwayat pengobatan TB. Keduanya di kelompok kasus dan kelompok kontrol tidak mendapatkan pengobatan. Untuk status gizinya, pada saat memulai terapi ART, baik di kelompok kasus maupun di kelompok kontrol, kebanyakan berstatus gizi normal. Yang ketiga yaitu antiretroviral medication related, jadi yang berkaitan dengan terapi medis antiretroviralnya untuk penggunaan durasi ART pada kelompok kasus dan pada kelompok kontrol kebanyakan merupakan ODA dengan terapi ART lebih dari 5 tahun. Sedangkan untuk jenis komposisi obat yang diterima pada kelompok kasus ini kebanyakan menggunakan jenis regimen yang tidak disebutkan pada penelitian ini. Sedangkan pada kelompok kontrol yaitu paling banyak menggunakan jenis komposisi TDV, 3TC, EFV. Nah, untuk pergantian jenis regimennya itu pada kelompok kasus 57,5% atau kebanyakan mengalami perubahan, sedangkan pada kelompok kontrol tidak mengalami perubahan. Nah, berikutnya ini ada tabel hasil uji multivariatnya, karena memang tabel uji variatnya ini tidak disajikan di jurnalnya. Nah, dari beberapa variabel yang tadi telah disebutkan, ada umur, lalu kadar CD4 baseline, regimen type, poor adherence, dan disclosure status yang memang berhubungan dengan kegagalan virologis. Untuk umur, yaitu kurang dari 15 tahun ini memiliki p-value kurang dari 0,01 dengan adjusted odds ratio-nya 3,71. Untuk CD4 baseline-nya itu kurang dari 100 dengan p-value-nya kurang dari 0,05 dengan adjusted odds ratio-nya 2,31. Untuk jenis regimennya itu kurang dari 0,01 dengan adjusted odds ratio-nya 2,81. Lalu status kepatuhannya yaitu kurang dari 0,001 dengan AOR-nya 11,19 dan status keterbukaannya itu memiliki p-value kurang dari 0,001 dengan AOR 6,77. Nah, dari hasil penelitian tersebut ditemukan hubungan temporal. Pada penelitian ini digunakan data sekunder sebagai sumber data yang memuat kondisi terdahulu pada sampel. Jadi memang variabel-variabel yang sebelumnya diteliti ini sudah ada di riwayat catatannya. Sehingga ditemukan hubungan temporal di mana paparannya mendahului variabel dependen atau kegagalan virologis. Misalnya jumlah CD4 baseline kurang dari 100 per milimeter kubik dan riwayat kepatuhan terhadap pengobatan yang buruk, maka dia beresiko mengalami kegagalan virologis. Selanjutnya untuk kekuatan asosiasi yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu kegagalan virologis berisiko hampir 4 kali lebih tinggi pada anak yang berusia kurang dari 15 tahun. Pada pasien dengan baseline CD4 kurang dari 100 per milimeter kubik berisiko 2,31 kali lebih tinggi dari mereka yang memiliki baseline-nya ini lebih dari sama dengan 350 per milimeter kubik. Lalu pasien dengan tipe regimen TDV, 3TC, NVP memiliki risiko lebih tinggi dibanding tipe regimen TDV, 3TC, EFV sebesar 2,81. Pasien yang tidak mengungkapkan status HIV-nya lebih berisiko 6,77 kali untuk mengalami kegagalan virologis dibanding mereka yang mengungkapkan statusnya.
dan pasien dengan atau adjusted odds ratio-nya 2,58. Selanjutnya, ditemukan kesesuaian juga dengan penelitian di Vietnam yang menunjukkan hubungan antara jumlah CD4 kurang dari 100 per milimeter kubik saat memulai ART dengan kejadian viral load yang tinggi. Penelitian di Vietnam juga menunjukkan hubungan antara penggunaan regimen dosis tetap dengan penekanan viral load yang gagal. Jadi karena tadi di hasil penelitian ini lebih banyak mengalami perubahan regimen, sedangkan pada penelitian ini penggunaan regimen dosis tetap ini ada hubungannya dengan penekanan viral load yang gagal. Lalu banyak penelitian juga yang menunjukkan hubungan kuat antara kepatuhan yang buruk dengan penekanan viral load. Salah satunya adalah di Kamerun. Hal ini karena pengobatan yang optimal dapat mengontrol replikasi virus. Dan terakhir, keterbukaan terhadap status diketahui berhubungan dengan pengobatan yang optimal untuk menekan viral load. Jadi dengan adanya keterbukaan terhadap status ini, biasanya pengobatan dapat dilakukan optimal karena adanya hubungan yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada koherensi dengan teori lain. Dari semua variabel yang diteliti, terdapat satu teori yang memang dijelaskan dalam penelitian, yaitu diketahui bahwa penggunaan NVP-based regimen jenis komposisi obat yang digunakan yang NVP kurang optimal untuk menekan jumlah viral load jangka panjang pada anak dengan usia muda dibandingkan dengan regimen yang bertipe LPV-based. Hal ini juga diketahui berhubungan dengan resistensi obat tinggi yang terjadi dan dapat berdampak pada kegagalan virologis. Untuk perkembangan terhadap ilmu kesehatan masyarakatnya, dengan diketahuinya determinan kegagalan virologis, terutama keterbukaan pasien terhadap statusnya dan tingkat kepatuhan terhadap pengobatan, diharapkan tenaga kesehatan masyarakat mampu untuk mengarahkan orang dengan HIV/AIDS menuju pengobatan yang optimal. Untuk konflik kepentingan, pada penelitian ini tidak ditemukan konflik kepentingan yang mendasari. Pada keterbatasan penelitiannya, ada beberapa keterbatasan, di antaranya yang pertama itu yaitu tidak ditampilkannya hasil analisis bivariatnya. Jadi tadi memang dari hasil analisis univariat langsung ke analisis multivariatnya, dan digunakannya data medik sebagai sumber data, sehingga variabel yang diteliti ini disesuaikan dengan data yang ada. Selain itu, meskipun dilakukan di daerah dengan risiko tinggi, generalisasi perlu dilakukan dengan berhati-hati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentarnya dari yang lain. Ada yang mau bertanya atau berkomentar? Silence. Zoom saya error kameranya nih. Gelap ya? Di kalian wajah saya nggak ada ya? Gelap ya? Iya, Miss. Tahu nih beberapa kali. Dicoba-coba nggak bisa-bisa. Saya mau leave dulu, tapi ntar recordingnya keputus. Tidak teriak. Nah, nggak ada yang mau tanya? Mega, definisi virological failure di artikel apa? Mega medis banget nih bahasannya. Saya tanya deh jadinya. Kalau di artikelnya nggak disebutin, Miss, arti dari virological failure-nya, tapi yang saya tahu kegagalan virologis itu jadi setelah pengobatan ART ini, jumlah viral load-nya ini nggak berhasil turun gitu, masih tetap tinggi. Oke. Kriteria inklusinya tadi ditentuin nggak? Pasien yang udah berapa bulan pakai ART? Lebih dari 6 bulan ya? Tadi ada tuh di atas.
Naik. Nah, ini lebih dari 6 bulan. Itu inklusi tuh masuk ya. Nanti ditambahin di kriteria inklusi kamu tuh. Lebih dari 6 bulan dengan viral load tidak kurang dari target. Ya, so definisi kasusnya adalah ini pasien yang ART lebih dari 6 bulan dengan viral load tidak kurang dari target ya. Targetnya harusnya berapa? 1000 kopi, Miss. Kurang dari 1000 kopi. Ya kan? Harusnya yang sesuai di kelompok kontrol kan? Ya, Miss. Cumanya yang saya heran di kriteria kasus itu 6 bulan. Tapi di kontrol, kelompok kontrol kok setahun? Dijelasin nggak sama dia? Nggak dijelasin, Miss. Cuma Oke. disebutkan doang selama Sebutkan. 1 tahun sebelum penelitian. Oke. Ini bisa kamu komentarin sih di bagian kekurangan ya Meganta, tambahin aja. Ada perbedaan kriteria ya, kriteria durasi pengukuran viral load di sini. Ya enggak? Ya. Ya. Kemudian dan nggak dijelasin juga kelompok kontrolnya pakai ART-nya udah berapa lama, dijelasin nggak di sana? Sama-sama 6 bulan apa enggak? Nggak dijelasin. Oke, kemudian tadi catatan saya itu sama tadi tentang mengukur pajanan. Langsung aja saat kamu membahas tentang bagaimana cara mengukur pajanan, nih sama outcome, ini bagaimana data dianalisis ya. Kalau ngomongin entry EP info, analisis pakai SPSS, itu bukan cara mengukur. Tapi kalau cara mengukur tuh, tadi yang saya jelasin ke Anis, sama. Jadi kalau pajanannya itu adalah banyak faktor yang ada di variabel independen yang sudah kamu buat di kerangka konsep ya. Tadi saya nggak kasih komentar karena sudah oke. Nah, disebutkan data sekunder itu kalau emang cara pengukurannya pakai data sekunder, kamu sebutkan variabel apa saja yang pakai data sekunder. Semuanya kah? Gitu ya, meliputi variabel apa saja disebutkan. Kemudian outcome-nya adalah kan virological filer ya. Nah, kegagalan virologis itu bagaimana dia mengukurnya? Ya, berdasarkan data sekunder atau berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium gitu kan, kamu jelasin di situ bagaimana cara dia mengukur bahwa si pasien ini gagal virologis, yang pasien B tidak gagal, bagaimana cara dia mengukurnya gitu. Berarti mirip kayak menjelaskan definisi operasional nggak sih, Miss? Sebenarnya iya, karena di artikel itu nggak ada DO. Ya kan, jadi dalam kita menulis artikel ilmiah, kalau di submit ke jurnal itu harus menjelaskan bagaimana cara kita mengukur setiap variabel sebagai gambaran tentang definisi operasional kita. Iya. Oke, kalau ini tentang analisisnya univariat, bivariat gitu, dari entry data itu bagaimana data diolah, diproses dan dianalisis gitu ya. Itu baru dijawabnya kayak gitu. Jadi ntar tolong diperbaiki. Kemudian tadi apa lagi ya? Saya komentari. Ke bawah tentang hasil utama diurutkan yang OR-nya paling tinggi. Ya, tadi bukan. Yang kekuatan hubungan mundur. Iya nih, kekuatan asosiasi. Yang paling tinggi apa? Usia? Yang paling tinggi ini, Miss, kepatuhan. Taruhnya paling atas. Oh iya. Ya. Karena kita ambil dari yang asosiasinya paling kuat. Coba dia lihat tabel. Kayaknya tadi ada yang 35. Coba naik. Nih. Kenapa dia bisa gede nih? Adjusted OR-nya. Soalnya ininya nih, kayaknya jumlah orang di kasusnya kan paling banyaknya itu di kelompok kasus regimen type-nya yang other itu nih. Nah, berarti kan ini jadi concern ya. Berarti kan ini jadi concern. Other ini kan type regimen yang lain yang tidak terdata kan sama si data sekunder itu kan, sama si rumah sakit kan. Ini dari rumah sakit kan ya? Iya. Berarti kita mesti mencari tahu other ini apakah kumpulan dari beberapa regimen gitu kan,
atau tidak. Nah, kamu boleh angkat ini sebagai satu variabel, kategori dalam variabel yang memiliki adjusted OR paling tinggi. Tapi memang rentangnya jauh sekali, dari 11 ke 110 ya. Rentangnya jauh sekali. Nanti baru yang keduanya adalah yang rendahnya kepatuhan minum obat, yang ini ya. Yang poor adherence yang Sama disclosure status. Ini status apa sih disclosure nih? jadi kayak mengungkap status kalau dia itu ODA apa bukan? Bentar. Oke, dilanjut di bagian coba ke bawah hubungan temporal. Kamu tidak menyebutkan desain studi di sini. Oke, datanya sudah lewat gitu kan. Tapi kan semua variabel independen sama dependen diambil pada waktu yang sama kan. Nah, maka kira-kira kekuatan hubungan temporalnya dilihat dari mana? Apakah dari sumber data? Apakah dari desain studi? Dari sumber data ini. Kenapa dari sumber data? Kan maksudnya yang saya tangkap tuh kalau misalnya berdasarkan di sini kan biasanya pas tarihap apa namanya tarihap check up-nya gitu Miss. Nah, jadi kayak udah terlebih dahulu itu baru nantinya ada status kegagalan virologi setelah beberapa kali pengobatan ternyata viral load-nya nggak turun gitu Miss. Tapi kan pengukuran itu pengukuran viral load sama pengukuran apa namanya misalnya adherence-nya, pengukuran apalagi tadi tuh usianya itu di waktu yang bersamaan kan. Iya. Walaupun dia mengukur berapa kali, artinya kan tidak ada perbedaan waktu pengukuran pajanan dan outcome kan sebenarnya, ya kan? Ya. Makanya kenapa dia menggunakan case control gitu. Kalau misalnya perbedaan waktu pengukuran antara pajanan yang perlu kita lihat itu perbedaan waktu pengukuran antara pajanan dengan outcome. Seharusnya pajanan dilihat lebih dulu daripada outcome-nya. Gitu. Tapi kan ini viral load-nya diukurnya secara berkala. Ya. Dia berapa kali pengukuran yang dia lihat? Apakah dia langsung melihat ke yang penilaian terakhir? Karena kan saya nggak lihat nih pemantauan dia berapa tahun. 2 kali Miss. Dari 2 tes rutin. Dari 2 kali tes rutin. Kemudian didefinisikan di dalam kedua tes tersebut, apa di salah satu tes saja? Nggak dijelasin sih. Yang penting kayak 2 kali tes itu ternyata viral load-nya tetap nggak nambah, berarti masuk ke sampel. Berarti yang dua-duanya dalam 2 kali pengukuran itu dua-duanya nggak nambah. Ya, definisinya begitu kan. Nah, dalam 2 kali pengukuran artinya kan variabel yang lain juga diambil dari 2 kali pengukuran itu kan. Maka cenderung statis variabel yang diambil. Dia nggak ngambil tekanan darah, dia nggak ngambil sesuatu yang mudah berubah ketika diukur 2 kali. Tapi dia ngambil usia yang hanya berubah setiap tahun sekali gitu kan. Dia ngambil kepatuhan yang emang hanya bisa dipantau ketika kita melihat perubahan perilaku gitu kan. Ya, jadi ini tetap untuk menilai apakah ada hubungan temporal tetap kita lihat dari desain studinya. Jadi di sini ada hubungan temporal jelas karena dia menggunakan desain studi case control karena sudut pandangnya dia melihat seolah-olah kasus dan kontrol itu berada dari populasi yang sama. Ya, populasi yang sama. Dia ngambil dari pasien juga tapi viral load-nya bagus gitu kan. Terkontrol kan. Bentar ya. Oke, jadi nanti diperbaiki ya Mega ya.
di Oke, bagian hubungan temporal. Kemudian coba kayaknya sih tadi nggak ada masalah lagi. Tidak, tadi di urutan kekuatan asosiasi tinggal di ranking aja mana yang paling tinggi. Adjusted OR-nya. Terus sebenarnya saat dia melakukan analisis multivariat, yaitu memang tidak wajib menuliskan tabel tentang analisis bivariatnya. Tapi seharusnya dia menjelaskan variabel mana yang masuk ke dalam analisis multivariat berdasarkan hasil seleksi dia di analisis bivariatnya. Kalau itu dijelaskan nggak masalah, karena kadang-kadang ada jurnal yang membatasi jumlah tabel. Kita nggak boleh nempelin tabel banyak-banyak gitu di manuskrip kita. Gitu. Biasanya pertimbangannya dari situ. Dilanjut. Terus konsistensi oke. Terus koherensi oke. Oke juga. Oke, kayaknya itu aja masukan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? udah Miss, itu aja. Oke, terima kasih Mega. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya atau komentar? Tidak ada? Ini pada diem aja kan? Nida mau nanya, Miss. Oke, Nida, silakan Nida. Itu Miss yang kata apa sih yang lalu, Miss? Sebentar, Miss. Lanjut dulu aja, Miss. Sebentar ya, Miss. Nida, jadi nggak? Yang mana nih? Nida. Alah, Nida. Nida kok nggak jadi nanya? Waduh, freezing lagi. Bentar. Oke, kalau tidak ada, kita beri aplaus buat Mega. Thank you Mega atas usahanya untuk mereview artikel yang tidak mudah ya, dan banyak istilah-istilah medis yang harus dipahami. Oke, dan semoga menambah wawasan juga teman-teman yang nggak ikut mereview ya, yang mendengarkan dan menyimak diskusi hari ini. Oke, satu lagi, Anisha. Oh, pakai sarangi. Sudah siap? Silahkan di-share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anisha Aulia Lestari. Akan mempresentasikan hasil jurnal review atau hasil tugas saya. Yang pertama, itu apakah judul artikelnya? Judul artikelnya yaitu Association of Systemic Hypertension with Primary Open Angle Glaucoma Case Control Study. Lalu siapakah penulisnya dan di mana institusi penulisnya? Yang pertama ada Tung Mei Kuang dari University of Taipei, Taiwan. Yang kedua ada Sudha Sirasagar dari University of South Carolina, Columbia, USA. Yang ketiga ada Yue Cao dari Fujian Catholic University, Taiwan. Yang keempat ada Ben Changxia dari Taipei Medical University. Yang kelima ada Heng Qinglin dari Taipei Medical University. Selanjutnya ada di mana dan kapan artikel tersebut dipublikasikan. Di-accept itu pada tanggal 17 April 2020 dan sekaligus dipublikasikannya itu juga sama pada tanggal 17 April tahun 2020 di
www.sciencedirect.com di Science Direct. Tujuan penelitiannya untuk menguji hubungan antara hipertensi atau HTN dan primary open angle glaucoma atau POAG atau penyakit glaukoma menggunakan data asuransi kesehatan nasional Taiwan. Selanjutnya ada kerangka ini variabel independennya itu ada hipertensi dan juga ada usia, jenis kelamin, pendapatan bulanan, letak geografis, serta penyakit komorbiditas terpilih lainnya. Dan variabel dependennya itu ada POAG atau glaukomanya. Itu jadi variabel dependen. Selanjutnya ada apakah desain studinya? Desain studinya itu menggunakan desain studi case control dengan menggunakan analisis regresi logistik. Selanjutnya, siapakah populasi dan sampelnya? Untuk sampelnya itu dalam kelompok kasus itu mengidentifikasi 122.025 pasien dengan diagnosis POAG atau glaukoma dari 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2015. Selain itu, memilih pasien dengan menunjukkan hasil terdiagnosa POAG dan menunjukkan resep obat anti glaukoma topikal sebagai upaya untuk memvaliditas diagnostiknya. Sampai studi analitiknya itu termasuk ada 112.929 kelompok kasus dengan POAG atau dengan glaukoma. Selanjutnya, dalam kelompok kontrolnya mengecualikan semua pasien yang terdiagnosa POAG yang berusia kurang dari 18 tahun, serta memilih 4 kontrol per kasus POAG dengan mencocokkan skor menggunakan variabel usia, jenis kelamin, pendapatan bulanan, lokasi geografis, tingkat urbanisasi, dan komorbiditas terpilih yang diperkirakan terkait dengan POAG atau hipertensi atau HTN. Sebanyak 449.840 pasien tanpa POAG sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya, yang termasuk dalam populasi, database berbasis populasi yang mencakup sekitar 23 juta peserta seluruh populasi di Taiwan dengan sebagian besar etnis Han Cina. Selanjutnya teknik samplingnya menggunakan cluster sampling. Selanjutnya kriteria inklusi atau eksklusi dalam penentuan sampelnya. Untuk kriteria inklusi dikarenakan kriteria saya cut dulu bentar, boleh, Cak? Iya, Bu, boleh. Oke. Ini subjeknya HIV/AIDS bukan? Kenapa, Bu? Subjek penelitiannya ODA bukan? Atau ada yang kaitannya dengan HIV/AIDS nggak? Oh, enggak, Bu. Enggak ada. Kirain saya, emang harus berkaitan dengan HIV/AIDS, Bu. Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Saya bilang gitu kan. Oke. Kirain saya kemarin jurnal internasional yang berhubungan dengan ini saja gitu, Bu. Dan topiknya adalah HIV/AIDS ya. Makanya saya tadi nungguin ini HIV-nya yang mana nih? Kan kemarin kan jadi saya salah. Iya, makanya manuskripnya jadinya kurang cocok sama mata kuliah kita. Gimana dong nih? Sinyal saya jelek banget. Saya ulang lagi berarti. Karena iya jangan dilanjut dulu. Karena topiknya masih belum pas ya. Ada nggak yang lain yang juga nemu artikelnya bukan HIV? Ada nggak? Saya, Bu, tentang ODA. Apa dia? Tentang ODA. ODA. Iya, ODA. ODA kan HIV/AIDS, Dewi. Masuk itu. Masuk. Program ODA itu masuk ya, Bu? Iyalah, ODA orang dengan HIV/AIDS kan? Nggak masalah, itu nggak masalah. Makanya tadi saya nungguin ini subjeknya kah, misalnya apakah ada satu variabel independennya, tapi kayaknya nih makin ke sini saya nemu kayaknya nggak ada nih, jadi. Memang nggak ada. Iya. Gimana dong, Cak? Iya, makanya. Keberatan nggak kamu kalau nyari lagi? Nggak apa-apa. Saya yang salah soalnya kayaknya. Tapi kalau nggak salah ada di teman-teman lain yang enggak.
Saya Siapa? baca di judul yang Coba. udah di share. Coba sini. Share-nya di mana? Ntar dulu ya, saya ambil buka juga. Ya kayaknya saya salah di saya sih, Bu. Jadi gimana dong? Saya ulang lagi. Masalahnya Iya, waktunya. Kenapa? Kalau waktunya gimana dong? Waktunya gimana dong? Paling nanti aja di akhir ya, yang habis eksperimental ya. Oke. Oke. Nggak apa-apa ya. Nggak Nggak apa, apa-apa. justru Ibu, aduh saya minta maaf ya, aduh saya juga nggak tahu lagi. Kayaknya Nggak saya apa-apa, fokus ke makanya jurnal internasional aja gitu. nggak apa-apa. Apa namanya? Tapi sih yang lain saya lihat nggak masalah sih. Ada nggak? Emang udah ada yang ngelis judul ya? Ada yang belum sih, Bu. Ada yang belum nulis juga. Ada yang belum ngelis judul ya. Jadi gimana teman-teman yang lain nangkepnya gimana? Topiknya harus HIV kan ya? Saya pernah ngomong juga kalau nggak salah. Apa ada yang salah tangkap juga kayak Ica? Tadi Dewi Oda ya masuk. Dewi sempat WA saya kan ya, konsul ya, Dew. Kamu kohot ya? Iya. Nggak masalah itu artikelnya. Terus si Sofian juga sudah oke ya Sofian artikelnya ya? Iya, Bu. Ada lagi nggak yang dapat artikelnya non HIV AIDS? Bebas sih, HIV saja, HIV AIDS nggak apa-apa, ODA nggak apa-apa, lagi bahas HRT-nya nggak apa-apa gitu. Faktor risiko HIV-nya nggak apa-apa. Gimana Mala? Kalau bahas terapi retroviral virus gimana? Boleh nggak, Miss? Boleh, nggak apa-apa. Pokoknya hal yang berkaitan sama HIV AIDS, programnya juga nggak apa-apa, misal program pencegahan gitu ya. Populasinya remaja misalnya, tapi topiknya penelitiannya tentang faktor yang berhubungan sama perilaku berisiko gitu ya. Itu nggak apa-apa. Kayak kemarin tuh yang cross sectional kan perilaku berisiko ya, siapa deh? Lupa saya. Yang grup kemarin siapa tuh yang cross sectional? Hana ya, Hana, siapa lagi? Mara ya, Mara kayaknya ya. Yang Mara ya? Apa, Miss? Judul kamu kemarin apa, Mara? Yang anemia, Miss. Anemia pada ART. Oh, bukan yang kemarin perilaku berisiko. Siapa sih? Vidara deh kayaknya. Oh, Vidara ya? Ya, kekerasan seksual. Iya. Itu kan masuk ke dalam perilaku berisiko HIV AIDS kan? Topiknya kan? Jadi maksudnya nggak mesti pada penderitanya, populasi umum nggak apa-apa, tapi topiknya masih kaitan sama HIV AIDS gitu, Ca ya? Oke, Ca, nggak apa-apa ya, Ca? Aduh Ibu, jadi gimana dong? Ya, Saya nggak apa-apa ulang lagi. Maksudnya ini waktunya cukup kan ya, Bu? Kenapa? Waktunya cukup kan ya, berarti saya diundur di akhir. Di akhir aja ya. Jadi kan minggu depan masih yang cohort ya kan. Terus kalau misalnya kita pengen cepet sih bisa seminggu 2 kali. Taruh. Saya mau lihat ininya dulu ya. Silabusnya dulu bentar. Nah, ini tuh nih, mana ya? Di pedoman nih. Saya share screen ya, Ca ya. Oke. Nih. Kan di pedoman juga judulnya Jurnal AIDS kita Ibu, maaf, saya bacanya ini soalnya jurnal internasional bereputasi. Udah, saya baca. Oke, nggak apa-apa. Oke. Selama masih ada waktu buat nanti nggak apa-apa. Tapi kamu cari ulang nih, jadi PR-nya ya, cari ulang lagi. Desainnya tetap sama, nggak apa-apa, case control. Tapi topiknya aja yang kita ganti ya. Terus saya mau lihat waktunya nih, waktu yang kita punya. Kemarin pembagiannya, bentar loh. Jangan ditarik-tarik Kak, nanti putus Kak. Nah, ini kan di eksperimental
ini ya, di sini ya, di pembagian ya. Kohort besok 3, jadi jangan kamu dulu gitu, maksudnya waktunya nggak cukup. Berarti di akhir aja deh, Cak. Habis true eksperimental ya. Pas di kelompok yang true eksperimental. Oh, Kalau jadi di true eksperimental 3 orang gitu. Yang kohort kalau misalnya minggu ini siap nggak? Kayak pengennya tuh sebelum Januari aja. Selesai kuliahnya. Mana anak kohort? Nah kan kalau cross section case control hari ini berarti kan kalau kohort tanggal 21 nih kalau sesuai jadwal ya. Kemudian tanggal 28, kemudian tanggal 4 kuasi, tanggal 11 baru selesai kalau kita mau mengikuti jadwal ini. Kayak gitu aja apa kita mau agak cepetin? Saya terserah kalian. Gimana? Kan ini jadi nilai UAS nih, ya. Jadi nilai UAS, jadi tetap harus presentasi satu-satu. Nanti diskusi aja sama Anisha, tapi gimana ya? Sesuai aja apa ya? Jadi kalau misalnya yang minggu depan tanggal 21 kohort 3 orang, kuasi eksperimental tanggal 28. Berarti yang true eksperimental tanggal 4 ya? Oke, nggak apa-apa. Terakhir kita kuliah tanggal 4 ya. UAS kalau di kalender tanggal berapa UAS? Nggak tahu nih, jangan-jangan pada. Sekitar awal Januarian mungkin katanya kan ditarik PBL dulu di akhir Januari atau Januari. Akhir Januari PBL ya. Ntar nih kalender akademiknya mana nih? Taruh. Kalender akademik. Nih dia nih. Ini 2017. Coba. Ya udah, pokoknya gitu ya. Jadi Ica di akhir bareng yang eksperimental ya, Ca. Ibu aduh minta maaf ya saya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan mata kuliah kita HIV AIDS ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Yang lain? Kalau saya tanya. Yang lain ada yang mau tanya? Jadi minggu depan kita sesuai jadwal aja berarti ya, setiap Selasa siang ya. Oke. Ica, kalau WhatsApp saya jangan terlalu jauh-jauh gitu jaraknya, saya lupa lagi. Selasa pagi misalnya gitu ya, Selasa pagi. Kan kamu kemarin WA saya Senin pagi 7:30 tuh. Oh iya, Bu. Iya kan, saya lupa. Ada kelas ternyata. Oke, gitu aja ya, karena jam 3 saya ada kelas lagi nih. Jadi Bu, kuasinya itu cuma 2 ya Bu, kalau buat kuasi 2 orang aja. Kan kemarin gitu kan di pedoman ya. Nah, dapat kuasi siapa? Mala sama Nida. Mala sama Nida. Kemudian yang dapat true eksperimental? Dalila sama Messi. Dalila sama Messi. Nah, kalau Ica udah siap di kelompok kuasi, presentasinya di kelompok kuasi 2 minggu lagi gitu ya. Jadi di akhir kita tinggal 2. Nanti saya boleh menyesuaikan waktu aja mungkin. Tapi nggak minggu depan. Minggu depan kohort kan udah 3 orang nih. Berarti kamu presentasinya di antara barengan yang kelompok kuasi atau yang true eksperimental aja. Oke. Oke, sip. Ada yang mau tanya? Cukup jelas ya. Kita bisa sudahi kelasnya. Terima kasih. Hari ini jadi 2 dulu ya. Gak apa-apa ya, Ca. Cari lagi, Ca. Oke. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Iya, saya end meeting ya. Miss.